Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Implementasi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Sebelumnya, presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah terapi bicara pada RBM yang diampu oleh Bapak Eko Bambang SPD. Untuk slide selanjutnya, ini adalah nama-nama dari anggota kami. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan bahwa siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategoriannya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan ataupun dasar bagi seluruh pihak terkait ataupun masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia. Di kalangan masyarakat awam masih terdapat perspektif yang kurang tepat atau salah tentang bagaimana mereka mengartikan penyandang disabilitas dan membedakannya dengan kaum difabel atau penyandang cacat. Anak dengan disabilitas atau penyandang cacat sering mendapatkan perilaku yang berbeda dengan anak normal dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, bahkan teman-temannya. Mereka dikucilkan bahkan sampai diperlakukan berbeda dan dinilai tidak manusiawi dan merendahkan derajat mereka. Pada slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan cacat fisik. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerakan tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain seperti cacat kaki, cacat netra, cacat rungu, cacat bicara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan cacat mental. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Cacat mental antara lain seperti retardasi mental, gangguan psikiatri fungsional, alkoholisme, dan epilepsi. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan cacat ganda atau gabungan antara cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang menyandang dua jenis cacat sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya, maka itu akan sangat mengganggu penyandang cacatnya. Baik, yang selanjutnya adalah implementasi terhadap RBM. Apa sih implementasi itu? Implementasi itu adalah penata laksanaan atau penerapan RBM sendiri. Lalu, apa saja implementasi yang dapat dilakukan pada RBM? Yang pertama adalah pemberian fasilitas pendidikan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, anak dapat memperoleh pendidikan yang sesuai untuknya. Yang kedua adalah pemberian pembinaan atau kepelatihan. Dengan demikian, anak dengan disabilitas dapat hidup secara mandiri. Yang ketiga adalah pemberian fasilitas publik yang ramah disabilitas. Yang keempat, pemberian dana atau bantuan usaha bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat membangun usahanya sendiri atau hidup dengan mandiri, bahkan dapat memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah pemberian akses kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tentunya merasa kesulitan dengan akses kesehatan yang sulit. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya melakukan revitalisasi kesehatan agar akses kesehatan lebih mudah dan terjangkau bagi penyandang disabilitas. Pada slide ini kita akan membahas pemulihan anak disabilitas dan penghapusan sebagai bentuk diskriminasi.
Pada umumnya, di masyarakat sendiri kepedulian terhadap penyandang disabilitas masih kurang, karena mereka menganggap penyandang disabilitas adalah kelompok yang berbeda. Mereka memperlakukannya secara berbeda. Diskriminasi adalah sikap yang membedakan secara sengaja terhadap golongan tertentu, seperti ras, suku, agama, dan etnis. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Yang pertama, kurangnya pemenuhan dan akses-akses pendukung bagi para penyandang disabilitas di tempat umum, seperti kurangnya guiding block bagi para tunanetra atau kurangnya petunjuk jalan bagi para tunanetra, lalu kurangnya pelayanan sanitasi bagi penyandang disabilitas, kurangnya lift untuk para disabilitas, kurangnya kursi prioritas bagi para penyandang disabilitas, serta kurangnya tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Lalu yang kedua, penolakan secara halus atau keras pada saat pelamaran kerja. Seperti yang kita tahu bahwa penyandang disabilitas sering dianggap sebelah mata oleh masyarakat awam, sehingga mereka sering mendapatkan penolakan secara halus, bahkan penolakan secara keras ketika melamar kerja dan dianggap tidak mampu dalam melakukan kerja tersebut. Yang ketiga, penolakan di bidang pendidikan. Fasilitas umum yang harus disediakan aksesibilitas. Yang pertama, bangunan umum, seperti tempat ibadah, halte, stasiun, dan lain-lain. Yang kedua, ada jalan umum. Jalan umum ini meliputi trotoar, jalur penyeberangan, dan juga tempat pemberhentian kendaraan umum. Yang ketiga, yakni ada kendaraan umum. Kendaraan umum ini seperti taksi, bus kota, kereta, dan lain-lain, dan juga tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas. Yang keempat, ada pertamanan dan juga pemakaman umum. Yang kelima, ada tempat pariwisata. Tempat pariwisata ini ditujukan agar penyandang disabilitas juga dapat menikmati benda-benda kebudayaan dan tentunya dengan cara pengaksesan yang mudah, seperti museum, teater pertunjukan, dan juga bioskop. Yang keenam, ada sarana rehabilitasi yang meliputi klinik maupun rumah sakit. Hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, mendapat perlindungan khusus. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus baik dari diskriminasi, pelecehan, pelantaran, dan juga eksploitasi. Yang kedua, mendapat perawatan. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perawatan maupun pengasuhan dari keluarga. Yang ketiga, dilindungi kepentingannya dalam mengambil keputusan. Yang keempat, diperlakukan secara manusiawi. Penyandang disabilitas berhak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan juga hak sebagai anak. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan khusus. Yang keenam, diperlakukan secara adil. Di sini, penyandang disabilitas berhak untuk diperlakukan yang sama dengan anak lain agar tercapainya integritas sosial dan juga pengembangan individu. Dan yang terakhir, mendapatkan pendampingan sosial. Tahapan dalam penyelenggaraan RBM. Pertama, persiapan. Dalam persiapan ini, pertama-tama kita melakukan orientasi, sosial, dan koordinasi. Nah, tahapan awal ini merupakan hal penting karena pendekatan awal melalui komunikasi dan konsultasi ke instansi atau lembaga terkait, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, sosial kemasyarakatan, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, sampai RW dan RT. Yang kedua, sarasehan. Sarasehan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan wawasan yang lebih luas perihal upaya meningkatkan kepedulian, sumbangan saran dari masing-masing daerah. Peserta yang terlibat adalah penjabat instansi terkait dari tingkat kabupaten, kota, organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha,
dan stakeholders. Hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang diperlukannya dan pentingnya pelayanan, serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Ketiga, pemetaan. Nah, pemetaan ini adalah usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data awal penyandang disabilitas, serta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang populasi dan penyebaran penyandang disabilitas. Keempat, perorganisasian masyarakat. Nah, perorganisasian masyarakat ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah mufakat dalam rangka pembentukan RBM dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kelima, ada penentuan lokasi sasaran. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi sasaran ini adalah seberapa besarnya dukungan aparat dan penyandang disabilitas yang ada, serta jumlah penyandang disabilitas di lokasi tersebut. Terakhir, pemilihan kader pendamping. Kader adalah sebagai ujung tombak pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, sehingga dalam pembentukan kader ini menjadi sangat penting dan menentukan, karena harus selektif dan benar-benar orang yang memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Nah, pemilihan kader ini tidak berdasarkan penunjukan, tetapi kesadaran sendiri. Tahapan pelaksanaan terdiri dari 1. Bimbingan dan teknis pelatihan, yang kedua konsultasi orang tua, keluarga, dan masyarakat, yang ketiga deteksi dan identifikasi, yang keempat asesmen, yang kelima rencana intervensi, yang keenam case conference, yang ketujuh intervensi dan rehabilitasi, yang kedelapan rujukan, yang kesembilan evaluasi, yang ke-10 pencatatan dan pelaporan, yang ke-11 bimbingan lanjutan, dan untuk menentukan indikator output, hasil, dan monitoring. Pada slide terakhir, kita akan membahas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam penyelenggaraan RBM terhadap anak disabilitas dan keluarga. Yang pertama ada SLB, yang kedua adalah sekolah terpadu atau inklusi, yang ketiga adanya puskesmas, yang keempat ada posyandu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit pengetahuan dari kami dapat bermanfaat buat kita semua. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7, bila ada kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.